Shalom, saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati dalam nama Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program Suara dari Jurang yang Dalam, Klasis Timur Tengah Utara. Dan kita akan ada dalam perenungan firman Tuhan yang terpilih dari Perjanjian Lama, Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai ayat 13. Dan itu semua terangkum dalam tema, yaitu memaknai jabatan sebagai kesempatan untuk melayani. Dan kita akan merenungkannya terkhusus pada ayat 6, ayat 7 dari pembacaan di kitab Nehemia ini. Dan sebelum itu saya mengajak kita untuk kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk waktu baik yang Bapa sediakan. Kami akan sama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon urapan Roh Kudus-Mu agar kami yang menyampaikan maupun setiap orang yang mendengar memperoleh kekuatan baru dan menopang kami untuk setia dalam melakukan firman Tuhan ini. Sehingga biarlah kami boleh berbuah di tengah-tengah kehidupan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya baca ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka masing-masing, kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Demikian firman Tuhan. Dan saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang sudah kita baca dalam terang tema ini, saya memiliki sebuah ilustrasi di awal. Ada seorang yang dia datang ke mall di Jakarta untuk berbelanja. Dia berkeliling dengan mobil. Di tempat parkiran sudah hampir setengah jam dia tidak mendapatkan tempat untuk memarkirkan kendaraannya. Kemudian muncullah ide di kepalanya. Dia mau parkir kendaraan tetapi di tempat di mana tertulis dilarang parkir. Karena dia sudah mencari tempat parkir, saat itu liburan dan tidak ada tempat. Karena itu di tempat parkir itu dia menuliskan sesuatu di kertas yang dia tempelkan di kaca mobil. Di situ dia menuliskan begini. Saya sudah berkeliling 30 menit mencari tempat parkir, tapi saya tidak menemukannya. Karena itu ampunilah saya ketika saya memarkir kendaraan ini di tempat dilarang parkir. Saya mohon pengampunan atas dosa saya, seperti saya juga mengampuni dosa saudara. Kemudian dia pergi dan berbelanja di mall. Setelah 2 jam dia berbelanja, dia kembali untuk pulang. Tapi saat sampai di mobilnya dia terkejut. Mengapa? Karena di kaca mobil itu ternyata ada surat balasan, ada tulisan balasan bagi dia. Dan tulisan balasan itu berbunyi begini. Saya mengampuni dosamu, seperti dosa saya juga diampuni. Tetapi saya akan menilang saudara. Saya juga tidak akan menerima uang pelicin. Saya juga tidak mau untuk berkompromi mengenai hal ini. Ini adalah kesalahan dan patut untuk ditilang. Di situ tertanda Yohanes, seorang polisi yang juga beragama Kristen. Nah saudara, seperti yang ada dalam ilustrasi ini, saat ini kita akan berbicara mengenai jabatan. Firman Tuhan ini akan menolong kita. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang kita telah dengar bersama dari firman Tuhan di ayat 6 dan 7 adalah perkataan dari seorang nabi yang bernama Nehemia. Nehemia bersama dengan bangsa Israel, mereka dibuang di Babel. Di sana mereka ada di dalam penjajahan oleh orang-orang Babel. Kemudian mereka dibebaskan. Mereka harus kembali ke Yerusalem sebagai tanah air mereka. Tapi apa yang terjadi? Setelah mereka sampai di Yerusalem, ternyata
tembok yang melindungi mereka, melindungi bangsa dan negara mereka, yaitu tembok Yerusalem, telah dihancurkan oleh musuh-musuh. Karena itu mereka harus kembali sebagai orang-orang yang harus tinggal di satu negara yang tidak lagi punya benteng pertahanan untuk melindungi mereka dari serangan bangsa-bangsa yang lain. Nah, Nehemia saat itu ia diangkat sebagai bupati oleh raja yang berkuasa waktu itu. Nehemia memiliki jabatan yang tinggi saat itu. Nah, apa yang akan saudara pikirkan kalau saudara juga mendapatkan sebuah jabatan di dalam pekerjaan saudara? Biasanya ada dua hal, saudara-saudari. Yang pertama, orang akan menggunakan jabatan itu untuk segala sesuatu yang baik dan benar untuk melayani orang lain. Tetapi bisa juga justru jabatan itu dipakai untuk kepentingan diri sendiri, untuk kekayaan diri sendiri, untuk kekuatan bagi diri sendiri. Nah, saudara-saudariku yang diberkati dalam Yesus Kristus, tidak dengan Nehemia. Nehemia dengan jabatan yang ia memiliki kuasa yang besar sebenarnya. Ia bisa saja untuk memilih berdiam di dalam zona yang nyaman. Dengan jabatan yang ada, ia gunakan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Tetapi tidak. Nehemia justru berpikir bagaimana menolong saudara-saudarinya sebangsa dan setanah air untuk keluar dari persoalan itu. Nehemia berencana untuk membangun kembali tembok Yerusalem sebagai tanda bahwa Tuhan memberkati kehidupan bangsa Israel dan Tuhan menjadi tembok yang akan melindungi mereka dari serangan-serangan bangsa-bangsa lain. Namun apa yang terjadi? Nehemia memiliki problem. Ada masalah di situ. Bahwa selain mereka dijajah oleh bangsa lain, ada pembesar-pembesar dari bangsa lain yang menguasai kehidupan mereka. Sehingga bangsa Israel, saudara-saudaranya, hidup di dalam kehidupan yang tidak nyaman. Mereka bahkan juga saling menjual satu dengan yang lain untuk kepentingan diri sendiri. Nehemia memiliki jabatan untuk menolong ataupun untuk tetap aman di dalam zona yang ia miliki. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Nehemia memilih untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Dengan jabatan yang ia miliki, sekalipun ia harus berhadapan dengan penguasa-penguasa juga yang ada saat itu, yang memiliki kuasa yang besar untuk bisa menyingkirkan dia, bahkan untuk menghancurkan bangsanya kembali. Kenapa Nehemia mau untuk memakai jabatannya sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan Allah lewat menolong bangsa dan saudara-saudari setanah airnya? Kita belajar pertama-tama ada 3 hal yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, saudara-saudaraku, di dalam jabatan apapun, seperti yang dimiliki oleh Nehemia ataupun juga yang dimiliki oleh polisi dalam ilustrasi tadi, mereka mau menggunakannya sebagai bentuk pelayanan, sebab mereka percaya. Yang pertama, bahwa di dalam setiap jabatan itu terkandung yang namanya kepedulian. Tuhan mempercayakan jabatan itu untuk di situ menjadi tempat di mana kepedulian seseorang dapat dinyatakan, baik kepada dirinya sendiri maupun juga kepada orang lain. Dan Nehemia memilih untuk menggunakan jabatannya bagi pelayanan untuk menolong bangsa Israel keluar dari keterpurukan sebagai bangsa waktu itu. Yang pertama, kita sudah belajar bahwa di dalam jabatan itu ada kepedulian. Saudara, apapun jabatan yang sedang saudara pegang hari ini, yang dipercayakan, ingatlah, itu bukan kepercayaan yang diberikan dari manusia. Jabatan itu kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan. Dan Tuhan tahu bahwa engkau sanggup untuk memakainya sebagai bagian dari engkau bisa peduli kepada orang lain. Seperti Tuhan juga peduli dan mempercayakannya bagimu. Itu yang pertama. Yang kedua, Nehemia juga percaya bahwa di dalam jabatan itu adalah sebuah ruang dan kesempatan yang Tuhan sediakan bagi Nehemia untuk Nehemia dapat berdoa kepada Tuhan. Dia dapat bertanya kepada Tuhan. Dia dapat mengerjakan apa yang hendak dia kerjakan dengan meminta kuasa dan kehendak dari Tuhan. Sebab Nehemia percaya bahwa Tuhanlah yang menolong mereka keluar dari perbudakan
di Babel. Tuhanlah yang membawa bangsa Israel itu sampai kepada negeri yang pernah mereka tinggalkan karena pembuangan itu. Dan di situ Nehemia tahu bahwa dia harus berdoa. Tanpa kekuatan Tuhan, mereka tidak akan sanggup untuk membangun yang namanya tembok Yerusalem. Sebab mereka tidak memiliki apapun. Yang cuma dimiliki hanya satu, modal, yaitu bahwa dia memiliki jabatan yang artinya ada kesempatan, ada peluang untuk dia dapat melakukan sesuatu. Berdoa itu penting. Saudaraku, apapun jabatan yang sedang engkau miliki hari ini, ingatlah bahwa ada satu kekuatan yang lebih besar dari jabatanmu itu, yaitu kekuatan yang disediakan oleh pemberi yang mempercayakan jabatan pada dirimu. Karena itu, jika engkau mau bertindak lewat jabatan yang ada, jangan engkau melupakan hal ini. Berdoa, bangun komunikasi dengan dia, supaya apa yang engkau kerjakan nanti benar-benar menurut kehendak dari Tuhan yang mempercayakan jabatan itu. Dan yang ketiga dan yang terakhir, saya juga dapat menyampaikan di sini bahwa di dalam jabatan itu Nehemia percaya bahwa Tuhan menyediakan bagi dia kesempatan untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu. Ayat 6 dan ayat 7 yang tadi kita baca, di situ saya tertarik dengan perkataan firman Tuhan yang berkata, maka sangat marahlah aku, atau sangat marah Nehemia. Saudara, Nehemia marah. Ada yang menarik dari kemarahan Nehemia ini. Dia marah karena benar-benar bangsa Israel telah melakukan segala sesuatu yang salah. Harusnya mereka bersyukur dan memanfaatkan kesempatan dari pembebasan itu untuk saling menopang satu dengan yang lain. Tetapi justru mereka pakai kesempatan. Dia katakan di situ bahwa bupati-bupati yang sebelumnya dipercayakan, mereka tidak pakai kesempatan untuk berbuat baik bagi bangsa dan negaranya. Tetapi mereka justru pakai jabatan sebagai bupati untuk kepentingan diri sendiri. Sebagai bupati yang baru, Nehemia mau memberi pesan bagi semua rakyatnya bahwa jabatan yang diberikan oleh Tuhan baginya mengandung satu kesempatan untuk bertindak. Karena itu marah dari Yeremia ini sangat menarik, karena bukan saja tentang kemarahan Nehemia di situ, tetapi saya mau sampaikan di sini bahwa Nehemia tidak sebatas marah. Nehemia adalah orang yang menyediakan solusi di balik kemarahannya. Saudara tidak salah kalau marah terhadap sesuatu yang tidak benar, yang tidak adil. Saudara boleh marah, tetapi di dalam kemarahan itu saudara juga harus ingat bahwa jabatan yang ada tidak dipakai untuk menindas orang lain dengan kemarahan. Jabatan yang ada bukanlah sebuah kesempatan untuk merasa diri lebih tinggi dari orang lain. Tidak. Nehemia menyediakan solusi. Nehemia, dia menjadi pemimpin yang tidak hanya peduli dengan doa. Nehemia tidaklah seorang pemimpin yang hanya cukup merohanikan segala sesuatu dengan doa. Bahwa cukuplah setelah kita berdoa sudah selesai, Tuhan akan melakukan segala sesuatu. Tidak. Nehemia percaya bahwa ketika jabatan itu diberikan, ada kesempatan yang Tuhan sediakan untuk dia bertindak. Setelah dia marah, dia juga pemimpin yang menyediakan yang namanya solusi bagi bangsa dan negaranya. Ia tipe pemimpin yang tidak saja menyerahkan hasil kepada Tuhan, tetapi Nehemia adalah pemimpin yang bertindak dan melakukan sesuatu bagi bangsa dan negaranya. Saudara-saudariku, apapun jabatanmu saat ini, baik di kantor, di perusahaan, baik di dalam rumah sekalipun, ingatlah bahwa jabatan itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Dan engkau dapat bertindak. Mungkin itu hal yang kecil, tetapi Tuhan tidak melihat besar dan kecil tindakanmu. Tuhan melihat apa motivasimu di balik apa yang Tuhan percayakan itu. Pakailah jabatanmu untuk melayani Tuhan. Dari situ engkau akan menemukan bahwa sekecil apapun yang engkau kerjakan, itu sangat berarti bagi orang lain. Mulai hari ini, kerjakanlah pelayanan lewat jabatan yang kau miliki. Tuhan pasti menolong dan memberkatimu. Amin.